Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, apakah sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mana bukunya? Mana pensilnya? Silahkan disiapkan di atas meja. Siapa yang hari ini tidak masuk? Adeva, Bintang, dan Alvaria. Biar lebih bersemangat, sebelum pembelajaran ayo kita tepuk semangat. Semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Ada yang ingat? Puisi itu karangan yang berisi kata-kata indah dan penuh makna. Nah, kemarin kan kita juga sudah belajar untuk membaca puisi. Apa yang harus diperhatikan ketika membaca puisi? Yang pertama ada pelafalan. Pelafalan dulu. Yang kedua, intonasi nada. Terus yang ketiga, ekspresi. Bacanya nggak bisa kayak baca buku biasa, harus berekspresi. Kalau sedih ya sedih, kalau semangat ya semangat. Terus yang terakhir harus percaya diri. Hari ini kita akan belajar mencari kosakata baru dalam teks puisi. Kosakata itu apa toh? Kosakata itu kata-kata yang dapat disusun menjadi kalimat. Kita nanti cari kata-kata baru yang teman-teman tuh baru dengar pertama kali, nggak tahu artinya. Nanti kita cari artinya. Sebelum kita membaca puisi, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini tema puisinya tentang hujan. Lagu tik-tik-tik bunyi hujan, hafal semuanya? Yuk, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak tertinggal. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, itu tadi adalah lagu. Kalau puisi itu berbeda. Puisi membaca harus menggunakan nada, ekspresi. Memang kadang tuh kok alay, kok berlebihan. Nggak apa-apa, baca puisi harus seperti itu. Biar orang lain bisa menghayati. Di sini Ustadzah punya puisi hujan. Tentang hujan. Ustadzah contohkan baca puisinya. Nanti setelah itu ada yang maju buat mempraktekkan. Hujan. Hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air tergenang. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Tepuk tangan. Baca puisi itu harus begitu. Harus ada ekspresi, harus percaya diri. Mau ditambah gerakan lebih bagus lagi. Sekarang siapa yang berani? Hujan, hujan, tak henti-henti. Hujan, hujan, tak berhenti. Ya, tepuk tangan buat Mbak Mariam. Ya. Itu tadi sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau ada gerakannya. Fari mau ya, boleh. Pelan-pelan saja bacanya, nggak usah cepat-cepat. Apakah Fari terlihat di kamera? Ya, ya. Pelan-pelan saja, yuk. Yuk, tepuk tangan buat Mas Fari. Sampai tadi yang tampil menurut Ustadzah paling bagus Mas Fari. Bacanya nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan saja. Dari puisi ini, kata-kata mana yang teman-teman belum mengerti? Kepalang, terus apa lagi? Lebat, berhenti, basah, tergenang. Benar. Sekarang tugasnya adalah teman-teman silakan mencocokkan arti
dan kata yang sulit tadi. Ustazah sudah siapkan di papan tulis kata-kata yang sulit. Ada lebat, berhenti, basah, kepalang, dan tergenang. Tugasnya silakan mencocokkan. Lalu kira-kira apa ya? Apakah terendam air yang tidak mengalir itu berarti artinya apa? Terus tanggung atau tidak cukup kurang itu artinya apa? Teman-teman diminta untuk mencocokkan. Silahkan ditulis dulu di buku tulis. Terus nanti kita bahas di depan kelas. Silahkan disiapkan buku tulis dan pensilnya. Apakah sudah selesai menulis semua? Sudah dijawab? Ya, sekarang kita bahas bersama-sama. Nomor buat contoh. Misalnya lebat. Lebat itu artinya apa? Apakah lebat itu artinya terendam air yang tidak mengalir? Atau tanggung, tidak cukup atau kurang? Atau tidak bergerak? Atau berbuah banyak atau tentang pohon? Atau mengandung air atau barang cair? Biasanya yang lebat itu apa? Tentang pohon, berbuah banyak atau tentang pohon. Berarti kita hubungkan lebat dengan berbuah banyak. Kita hubungkan. Nah, begitu caranya. Yuk, sekarang siapa yang berani menjawab ke depan? Rapian. Aim, boleh. Aim mau kata yang mana? Enggak urut, enggak apa-apa. Berhenti, boleh. Yang mana berarti berhenti? Ya, dihubungkan. Sip, terima kasih. Yuk, Zafran yuk. Mau yang mana? Nyampe tidak? Sip. Oh, terima kasih. Ustazah bantu. Sip. Tergenang artinya terendam air yang tidak mengalir. Airnya itu diem saja. Itu maksudnya tergenang. Ihsan ya. Ihsan mau apa? Kata apa? Tinggal kepalang atau basah? Basah. Basah artinya, sip, benar sekali, hebat. Basah artinya mengandung air atau barang cair. Ya terakhir. Yo Mariam yo, bukan. Ya. Kepalang artinya tanggung atau tidak cukup atau bisa juga kurang. Dari kata-kata ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti semua sudah paham ya? Sudah paham. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang puisi. Nah, kita dalam membaca puisi apa yang perlu diperhatikan? Ada 4. Yang pertama, nafas. Kedua, intonasi. Ketiga, ekspresi. Keempat, harus percaya diri. Terus kita juga belajar kosakata yang ada dalam puisi. Kosakata tadi apa? Kata-kata yang memiliki makna. Alhamdulillah, pelajarannya sudah selesai. Sekarang tugasnya adalah teman-teman di rumah membuat puisi tentang lingkungan sekitar. Dilihat lingkungan sekitarnya, terus teman-teman membuat puisi. Misalnya, aku pengen puisi tentang mainanku, boleh? Boleh. Mau buat puisi tentang taman dekat rumah, boleh, Boleh. Minggu depan dikumpulkan, dibaca di depan kelas. Siap? Siap. Insya Allah. Yuk. Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang belum tertib, besok ditingkatkan lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Pekan depan kita belajar untuk menampilkan puisi yang sudah kita buat masing-masing di rumah. Jangan lupa latihan dulu di rumah. Nanti pekan depan biar bisa tampil percaya diri. Sekarang kita tutup ya. Ustazah kalau punya salah, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.